perkenalkan, nama saya Vanessa Graciela Natalia. Saya merupakan siswi dari SMA Santo Stanislas. Saya akan sharing nih beberapa tips kepada kalian semua tentang cara belajar online saya selama pandemi di rumah. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai pelajar sudah hampir 1 tahun lebih ya belajar online di rumah. Bagaimanapun juga pembelajaran online di rumah tentunya sangat berbeda dan tidak seberapa menyenangkan seperti kita melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka di sekolah. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus belajar dan menimba ilmu kita ya teman-teman. Karena apa? Karena belajar merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai pelajar. Berikut ini adalah tips-tips dari saya tentang belajar online di rumah. Tips pertama dari saya itu buatlah jadwal atau target belajar kalian masing-masing. Jadi tentukanlah hari dan subjek apa sih yang ingin kalian pelajari. Kemudian tentukan waktu juga berapa lama kalian ingin belajar. Tips kedua dari saya, jangan menunda-nunda pekerjaan PR atau tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Tips yang ketiga, buatlah catatan atau list tugas-tugas yang harus kalian kerjakan agar tidak lupa dan bisa dikumpulkan sebelum deadline pengumpulan. Tips terakhir dari saya, pada saat belajar, jauhkan HP di sekitar kita agar lebih fokus dan ambil jeda atau istirahat sekitar 10 atau 15 menit untuk merefresh pikiran kita agar tidak jenuh. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Belajar online di rumah bukan menjadi penghalang bagi kita untuk terus menimba ilmu dan memperkaya diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Seperti yang Menteri Pendidikan kita katakan, yaitu merdeka belajar. Kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dalam bentuk apa saja. Semangat! Halo adik-adik kelas 10, kenalin nama aku Keisha dari kelas 11 IPS dan sekarang aku mau naik ke kelas 12. Memang ya kan di masa-masa pandemi ini kita mulai susah semuanya, susah belajar, susah ketemu niatnya, susah ketemu guru. Nah tapi tidak perlu takut, kita harus bersyukur di masa-masa pandemi ini teknologi sudah maju banget. Kita bisa Zoom, kita bisa Google Meet, kita bisa lihat Kuiper, Quizizz, Brainly ya kan. Nah jadi hari ini aku mau kasih ke kalian semua beberapa tips belajar dalam masa pandemi. Yang pertama, fasilitasi lingkungan kalian untuk belajar. Contoh, milikilah meja dan lampu. Lampu itu penting banget soalnya setelah aku di masa pandemi ini aku belajar bahwa kalau pakai lampu itu tulisan kita itu jadi lebih kelihatan, apa yang kita pelajari itu lebih jelas gitu. Jadi mata nggak sakit dan itu sangat membantu. Aku harap kalian semua di rumah punya lampu. Kalau misalnya nggak punya, bisa cari di Shopee kok, banyak ada lampu-lampu murah-murah di Shopee juga ada. Atau lampu senter digantung juga bisa. Pokoknya pas kalian belajar itu terkondisikan dengan baik. Jadi menurut aku itu dua itu penting, meja dan lampu. Yang kedua, ketahuilah metode belajar kalian apa. Ada beberapa metode belajar guys. Yang pertama ada sambil mendengarkan musik. Yang kedua ada yang bisa sambil nulis. Dan yang ketiga ada yang sambil ngomong gitu, jadi apa yang materi yang masuk diomongin lagi gitu. Nah pas masa pandemi ini aku baru tahu kalau aku itu metode belajarnya sambil dengerin musik. Soalnya kan di rumah rame kan ya, gampang gagal fokus. Di rumah itu rame atau mungkin ada yang rumahnya itu terlalu sepi, misalnya rumah kalian terlalu sepi. Nah itu aku nangkal suara-suara kayak gitu, terlalu rame atau terlalu sepi, pakai yang namanya musik. Aku biasanya pakai musik itu lo-fi, tulisannya L-O-F-I. Itu banyak kok di YouTube itu music lo-fi atau slow jazz. Nah, aku biasanya pakai itu, muted lo-fi gitu. Ya tentu saja bukan pakai musik yang ada liriknya atau yang rame bum bum gitu. Soalnya kalau gitu nanti salah fokus jadi ikut nyanyi liriknya. Nah, kalau buat kalian yang mungkin nggak bisa terlalu belajar pakai musik tapi rumah kalian rame, itu bisa sambil dengerin ambience. Jadi
di YouTube itu juga banyak, bukan musik ya, tapi suara-suara kayak ASMR gitu, ambience library, ambience perpustakaan. Jadi banyak juga di YouTube itu nyediain suara-suara kayak buku dibalik suara kertas gitu, suara-suara perpustakaan. Jadi tetap gak rame, cuman gak terlalu sepi juga, tapi bisa menangkal suara luar. Oke, jadi ya kayak gitu. Dan aku seneng banget sih pas nemuin metode belajar ini, soalnya aku bisa lebih semangat gitu ngerjain tugasnya, terus lebih tenang gitu, kayak sambil dengerin lagu kan enak kan ya. Nah, tapi buat kalian yang ngomong, "Kak, tapi kuotanya gimana? Habis dong terus." Nah, itu kalian bisa akalin dengan download dulu videonya di tempat yang ada wifi, atau kualitas videonya diminimalin yang paling rendah, kan yang penting kan suaranya. Dan yang aku harap ini membantu kalian semua. Jadi yang pertama tadi sudah ada meja, lampu, ketahui metode kalian belajar kalau aku dengerin musik. Yang ketiga, banyak-banyak bertanya dan cari teman yang rajin. Aku bilang rajin di sini soalnya yang pintar kalau nggak rajin sama aja bohong, tapi kalau yang nggak pintar tapi mau rajin bisa jadi pintar. Dan kita sendiri harus jadi rajin, soalnya teman-teman yang rajin nggak mau temenan sama orang yang malas. Aku belajar ini dari pengalaman sendiri. Carilah teman yang rajin dan jadilah rajin sendiri. Dan jangan lupa bertanya guys sama guru-guru, malu bertanya sesat di jalan. Guru-guru itu murah hati kok, mereka mau kita tanyain. Bahkan ada beberapa guru-guru itu yang baik banget, mau di fit callin gitu untuk nanyain soal. Jadi jangan lupa bertanya. Jadi ya sekian dari aku. Selama ada niat pasti ada jalan. Semangat guys, bye bye. Oh, halo. Kenalin, namaku Vanuela. Kalian bebas memanggil aku apa aja. Gimana liburannya? Udah cukup nggak buat ngisi amunisi buat siap sekolah? Ya, meskipun sekolahnya itu tetap online, tapi kita tetap harus semangat buat ngikutin sekolah online, karena ilmu-ilmu yang dari sekolah itu nanti akan berguna buat masa depan kita. Ngomong-ngomong tentang sekolah online, aku ada tips nih buat mengikuti sekolah online di sekolah ini. Yang penting kita itu harus enjoy mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Saat guru menerangkan, sebisa mungkin kita mendengarkan, karena yang dijelaskan nanti pasti akan keluar saat ujian. Selanjutnya, kalau misalnya ada tugas, jangan lupa untuk selalu mengerjakan. Bisa mungkin jangan menunda-nunda, karena nanti kalau sudah menggunung, kita semakin bingung, semakin males mau ngerjain. Nanti akhirnya stres dan malah kita nggak enjoy dalam mengikutinya. Sekian yang bisa aku omongin hari ini. Semoga tips-tips tadi bisa berguna ya. Terakhir, jangan pergi kemana-mana dulu ya. Tapi kalau misalnya kepepet nih, jangan lupa untuk selalu taati prokes yang ada. Dadah!